Perempuan tidak bisa untuk berpendapat, perempuan hanya bisa mengikuti pendapat laki-laki. Dalam keputusan adat, dalam keputusan politik, dalam keputusan birokrasi, ekonomi atau apapun itu, perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan itu. Saya harus memberikan pembuktian. Saya adalah perempuan Moskona pertama yang dilantik menjadi kepala distrik yang kemudian mengalami penolakan itu. Secara holistik atau komprehensif itu harus perempuan dilibatkan aktif penuh. Kami hadir di Bintuni, di Tanah Tujuh Suku. Di depan saya ada hadir juga Om Manfred dan Ibu Distrik. Mempercepat proses waktu, mungkin kita berkenalan saja ya. Sebelum jauh-jauh kita cerita, silakan Ibu Distrik. Kenalkan dirinya gitu. Iya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Justina Ogonei, Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, dan saya juga sebagai Ketua Marga Ogonei, Suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Kalau yang sebelah? Baik, perkenalkan nama saya Manfred Jeffrey Yerkohok. Saya bertindak sebagai Ketua Yayasan Ejeskona Tenom, atau dalam bahasa Indonesianya perempuan Moskona juga bisa. Mungkin salah satunya yayasan perempuan yang dipimpin oleh laki-laki di Bintuni khususnya. Kita balik ya. Ya, baik. Oke, iya. Terima kasih Manfred dan Ibu Distrik ya, Ibu Justina. Tentu sudah banyak pengalaman tentang isu perempuan, tapi juga isu masyarakat adat perempuan gitu ya. Nah, mungkin saya bertanya dulu sama Ibu Distrik. Sehari-hari selain sebagai kepala distrik ini, bagaimana giat-giat Ibu lah bersama perempuan lah gitu? Iya, kalau berbicara menyangkut hutan adat dan perempuan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebutuhan perempuan itu ada di hutan. Aktivitas perempuan itu selalu ada di hutan. Lalu perempuan juga yang mengetahui kebutuhan di dalam rumah dan seluruh keluarga. Jadi kita bicara menyangkut perempuan, terutama perempuan kami di Suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, ini sedikit sulit karena kita menghadapi perempuan Moskona ini menghadapi paham patriarki, di mana kita perempuan ini semua harus mendengarkan keputusan dari laki-laki. Lalu perempuan tidak bisa untuk berpendapat. Perempuan hanya bisa mengikuti pendapat laki-laki. Tapi ini tidak untuk suku lain ya, tapi saya bicara ini menyangkut suku saya, Moskona. Dan itu paham itu dia terpelihara sampai dengan hari yang detik saya ada duduk ini. Nah itu, dalam keputusan adat, dalam keputusan politik, dalam keputusan birokrasi, ekonomi atau apapun itu, perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan itu. Saya sendiri juga mengalami penolakan. Ketika saya dilantik sebagai kepala distrik, saya mengalami penolakan dari saudara-saudara laki-laki bahwa perempuan jadi pemimpin, nanti dia mau kerja apa? Perempuan tidak bisa mengambil keputusan. Perempuan tidak bisa mengambil kebijakan. Jadi tantangan pada saat itu saya sebagai kepala distrik adalah saya tidak merasa direndahkan, tidak. Saya juga tidak merasa kurang enak, kurang hati dengan saudara-saudara saya, tidak. Tetapi itu menjadi satu semangat untuk saya bahwa saya harus memberikan pembuktian. Saya adalah perempuan Moskona pertama yang dilantik menjadi kepala distrik yang kemudian mengalami penolakan itu. Kalau hari ini saya sebagai kepala distrik kemudian saya tidak bekerja dengan baik, saya tidak melakukan sebuah perubahan, maka saya punya saudara-saudara perempuan yang di belakang juga akan dianggap sama seperti saya. Jadi saya adalah role modelnya perempuan Moskona. Itu dimana saya harus menentang tradisi-tradisi yang tidak berpihak kepada kami perempuan, seperti itu. Lalu keseharian saya di dalam sebagai kepala distrik, banyak hal yang saya harus lakukan kepada perempuan.
adalah dengan melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan forum-forum pemerintah yang ada di tingkat distrik. Salah satunya seperti Musrembang atau kegiatan-kegiatan saya di sana kalau tidak ada perempuan yang memenuhi apa undangan, maksudnya tidak memenuhi forum, berarti rapat saya batal dulu, dibatalkan dulu. Ada perempuan juga yang tidak bisa datang karena alasan tidak bisa tinggalkan anak, dia harus urus anak. Apalagi ketemu laki-laki Moskona, tidak bisa. Kalau kau pergi ikut kegiatan berarti harus bawa anak. Tidak bisa laki-laki yang jaga anak. Nah, jadi saya selalu bilang silahkan bawa anak kemari. Jadi anak-anak sama-sama dengan orang tuanya, mama-mamanya lagi sama-sama hadir dalam setiap kegiatan itu. Jadi walaupun mereka dalam keadaan tidak mau untuk hadir, contoh kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh beberapa dari dinas maupun dari pusat yang datang melakukan pelatihan kepada mama-mama di sana, ada yang mungkin merasa minder. Itu saya langsung dari perorangan, dari face to face dengan mama-mama langsung. Kalau tidak saya langsung sebut nama, panggil nama langsung. Panggil. Karena dengan begitu mereka merasa kehadiran mereka itu dihargai, mereka diberi ruang, begitu. Kita harus merangkul. Kalau tidak merangkul, mereka akan merasa bahwa kita ini bukan tidak bisa apa-apa. Nah, itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi namanya itu ada pelibatan bermakna ya. Jadi tidak hanya ikut-ikut saja Tidak. begitu ya. Ada maknanya buat orang. Iya. Bagus sekali. Saya ke Om Manfred. Manfred ya. Maaf saya kalau salah sebut. Om Manfred, selain tadi kan memperkenalkan diri sebagai pimpinan sebuah yayasan ya, tapi sehari-hari ngapain? Pertama kami di yayasan ini yayasan yang tergolong cukup muda dan baru Ya. dibentuk di tahun 2024 pertengahan. Yayasan apa tadi namanya nih? Namanya Yayasan Ejiskona Tenom. Ejiskona Tenom. Tenom. Ya, artinya perempuan Moskona juga bisa. Oke. Ya, dia yang dipimpin oleh laki-laki. Kami yayasan baru yang dibentuk di pertengahan 2024. Kami sudah melakukan kegiatan pengembangan soft skill berupa pelatihan yang dikhususkan untuk perempuan dan juga laki-laki Moskona pada khususnya, yaitu kegiatan pelatihan otomotif untuk anak muda, mebeler untuk kelompok muda atau bapak-bapak yang punya potensi di bidang mebeler, dan juga pelatihan menjahit untuk mama-mama dan juga adik-adik dari Moskona, khususnya perempuan. Itu kami sudah lakukan. Terus kemarin yayasan juga ikut terlibat dalam festival hutan adat pertama di Merdei. Itu aktivitas yang sudah kami lakukan. Selain itu, sembari berjalan aktivitas hari kita juga mengudik istilahnya berdiskusi, memberi pencerahan kepada perempuan-perempuan Moskona khususnya, karena kita tidak bisa bicara suku lain karena yang aktivitas sehari-hari dan kondisi yang kami alami, situasi yang kita rasakan itu hanya ada di suku kami Moskona. Jadi boleh saya katakan bahwa satu-satunya perempuan Moskona yang keluar sebagai public figure, bisa bicara tentang kepentingan orang banyak, bisa speak up, bisa diundang hadir di berbagai acara yang resmi, itu hanya kakak ibu distrik Merdei. Bukan mereka yang lain tidak bisa, tetapi mereka masih dikekang, dicengkram oleh budaya patriarki yang masih cukup kental di suku kami. Itu menjadi salah satu penghambat untuk perempuan-perempuan Moskona itu bisa tampil. Ada sebagian sudah sadar, tapi untuk bisa berdiri di depan umum, go out segala macam itu belum. Butuh kapasitas. Ya, butuh pengembangan kapasitas yang lebih mendalam untuk bisa sampai pada level itu, bisa berarti bisa sama dengan perempuan-perempuan lain yang kita lihat muncul di publik. Sebenarnya seperti saya ulang, bukan kami perempuan Moskona tidak bisa, cuma tadi budaya itu menjadi
penghambat besar bagi kami. Bukan budaya yang positif, yang negatif, bagaimana perempuan Moskona itu ya paling begitu lahir. Sebagian beranggapan bahwa perempuan Moskona juga sebagai investasi juga. Ya. Maksudnya bagaimana itu? Mereka lahir, lalu yang penting adalah mereka bisa berkawin, ada mas kawin, sudah cukup. Jadi itu paradigma yang sering terjadi kan. Jadi ya sudah mereka dilahirkan, sudah oke. Perempuan ini sudah aset sudah. Iya. Tinggal besok tunggu dia kawin, kita dapat mas kawin. Tidak ada pemikiran bahwa ini perempuan juga dia punya masa depan, dia mau jadi seperti apa. Itu tidak ada, ya jarang ada pikiran seperti itu. Sebagian orang tua sudah sadar untuk bagaimana anak perempuannya harus seperti apa. Tapi sebagiannya belum. Lalu ketika perempuan Moskona itu terjebak dalam kehidupan sosial ya, contoh misalnya hamil di usia muda, dia tidak punya pilihan untuk saya harus apa setelah ini, tapi dia diberi pilihan, oke sudah, karena kau sudah begitu, kau tidak boleh sekolah, cukup laki-laki ini saya yang sekolah. Oke, iya ini menjadi menarik ya, artinya masih ada pada bagian yang lain memang masih sangat perlu penguatan penyadaran, tapi juga tadi sebenarnya Bu Distrik sudah menceritakan juga bagaimana memberikan ruang-ruang gitu Bu ya. Selain ruang-ruang yang ada yang dikelola oleh Ibu Distrik sebagai distrik, apakah ada yang sedang diperjuangkan agar perempuan Moskona ini kemudian hadir juga dalam ruang-ruang publik yang lain, seperti di pemerintah mungkin memperjuangkan mungkin perda tentang masyarakat perempuan kah atau apa, mungkin ada kepikiran seperti itu kah Ibu Distrik? Iya, jadi kalau untuk skala besar semacam untuk peraturan daerah apa itu belum ya. Memang punya pemikiran sampai di situ, tapi belum bisa untuk direalisasikan. Tapi yang paling kecil dalam keseharian, saya selalu dalam setiap kesempatan, entah itu di Merdei atau di Bintuni atau di media sosialnya saya, mungkin orang bosan karena saya punya fokusnya adalah keprihatinan saya itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah masyarakat adat, yang kedua pemuda, yang ketiga adalah perempuan. 3 hal ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi saya dan menjadi perhatian saya. Jadi di setiap kesempatan selalu saya berdiskusi dengan anak-anak muda atau dengan perempuan atau dengan masyarakat adat. Ada hal-hal, ada poin-poin penting yang selalu saya sharing ke mereka. Saya memberikan penguatan kepada mereka. Seperti masyarakat adat, saya lebih kepada membangun kesadaran mereka tentang saya harus membangunkan mereka nih, masyarakat adat ini, bahwa kalian ini kalian harus sadar bahwa kalian punya potensi. Masyarakat adat punya potensi hutan yang begitu luar biasa, bernilai miliar sampai dengan triliun. Lalu kemudian bagian daripada perempuan, saya selalu juga dalam setiap kesempatan saya membangun kesadaran kepada mereka bahwa perempuan harus menjadi bagian daripada pembangunan di daerah ini, mulai dari kampung, distrik sampai di kabupaten, bahkan bila perlu ada di tingkat nasional. Apalagi kita Kabupaten Teluk Bintuni yang orang bilang berkontribusi besar untuk negara ini dalam menyumbang DBH migas. Maka kita punya hak untuk ada dalam segala bidang yang ada di Republik ini, mulai dari kecamatan, dari kampung sampai dengan di pusat. Nah, sekarang kita punya keberaniannya seperti apa? Perempuan ini akan berdaya ketika dia juga didukung oleh dia punya saudara laki-laki. Jadi pada kesempatan ini laki-laki harus mendukung perempuan. Nah itu. Terus kalau kepada pemuda, kenapa saya selalu bicara menyangkut pemuda? Pemuda ini kan dari remaja sampai dengan pemuda. Mereka ini adalah tongkat estafet kepemimpinan di daerah ini. Karakter mereka harus baik. Jangan sampai, karena hampir rata-rata anak-anak kami Teluk Bintuni ini kecil, tetapi angka HIV/AIDS meningkat. Kemudian yang cium lem, yang mabuk, dan seks bebas, ini kan banyak. Dan saya punya keprihatinan bahwa hari ini kalau saya tidak bersuara, saya sebagai mama daripada anak-anak ini, saya tidak bersuara. Terus siapa lagi? Saya punya anak-anak ini ke depan nanti akan tergerus. Mereka akan terpinggirkan dalam segala sistem. Dan mereka tidak mendapatkan bagian itu. Jadi pemuda ini harus dijaga dengan baik. Jadi di media sosial
Kalau orang mau bosan silahkan bosan, tetapi saya punya desakan hati nurani untuk harus menyampaikan itu lewat media sosial pada kesempatan-kesempatan diskusi secara offline, tetap saya menyampaikan itu. Iya Bu, ini saya tarik kembali waktu. Oke. Selama perjalanan Ibu memperjuangkan ini, apa tantangan terberat yang Ibu rasakan selama ini? Yang saya mengalami hambatan adalah Iya. di support system, Pendukungnya ya? ya pendukungnya. Rata-rata saudara-saudara laki-laki ini tidak mendukung apa yang kita bicara. Oke. Terus yang kedua, kita edukasi masyarakat pemuda maupun perempuan ini kan kita butuh biaya, Iya. Jadi biaya butuh sumber daya. Betul. Selama saya jalan, saya menggunakan sumber daya sendiri. Iya, luar biasa. Ya, saya tidak pernah bawa-bawa diri untuk buat proposal ke apa-apa dan segala macam untuk meminta bantuan. Tapi ada bagian-bagian saya yang berkat yang Tuhan sudah kasih untuk saya, itu saya sisihkan untuk bagaimana mengedukasi masyarakat adat, perempuan, dan pemuda. 3 hal yang sangat penting bagi saya itu. Kembali ke Om Manfred, kan masih baru nih Ya. yayasannya ya. Saya boleh tahu mimpi, tadi kan sudah dijelaskan mimpi ya. Dalam memperjuangkan mimpi ini, apa juga kendala yang dihadapi oleh Yayasan Manfred sebagai pemimpinnya? Kendala utamanya pertama itu ya tentu kita akan melaksanakan berbagai macam program pengembangan SDM baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Ya tentu support dari pemerintah itu kan jadi hal yang penting untuk bagaimana program itu bisa terrealisasi dan terlaksana. Program itu kan pasti tujuan dan sasarannya adalah bagaimana kita mencapai target sesuai dengan visi misi dari yayasan kan. Iya. Nah, itu mungkin kendalanya bahwa ya, kita butuh support dari Support, ya. pemerintah. Yang kedua, ini masalah mendasar ya, mungkin kita perlu artinya butuh effort yang besar untuk bagaimana bisa terrealisasi semua program. Harus ada kesadaran. Kita harus ada kesadaran bahwa improve diri itu penting. Kita mengikuti semua hal, jangan orientasinya adalah materi, tetapi bagaimana pengembangan kualitas diri itu menjadi satu hal fondasi utama untuk bagaimana kita bisa berkembang, bisa bertahan di tengah gempuran globalisasi yang terus berkembang ini. Karena kalau misalnya internal ya, saya bicara tidak untuk semua orang, tidak semua suku, tapi kembali ke kami punya suku. Andai kan kondisi ini, realitas sosial ini terus ada dan bertahan, pasti kami menjadi satu suku yang terbelakang karena pengembangan kapasitasnya belum jalan. Iya. Makanya melalui yayasan ini hadir dari sebuah refleksi mendalam, refleksi historis, sosial, antropologis yang ada di internal suku kami untuk bagaimana orang Moskona secara umum, perempuan Moskona secara khusus itu menjadi salah satu SDM yang bisa diperhitungkan di mata nasional bahkan global. Ya itu visi besar kami ya. Itu untuk mencapai visi itu kita butuh support dari pemerintah, dari semua orang yang ada di suku, internal suku Moskona dan juga semua masyarakat Moskona, bagaimana ya kita saling bahu-membahu untuk bagaimana kita membangun kita punya diri ini, suku ini supaya dia menjadi suku yang besar, yang disegani, ditakuti. Kita tidak hanya menjadi satu suku yang ditakuti secara fisik, tetapi secara kualitas otak, kemampuan dan segala macam itu diperhitungkan. Nah itu menjadi satu tentang visi besar kami yang ya harapannya semoga jadi bisa tercapai, walaupun tidak 100%, tapi minimal 70-80% tercapai lah. Kita masih punya waktu ya. Artinya ini kan proses, Ibu juga masih berusaha di komunitasnya gitu ya.
Nanti kemudian kita tidak tahu kapan mungkin ibu distrik, Justina mungkin akan membantu ke distrik-distrik lain memberikan pengalamannya kan begitu. Itu menjadi sangat terbuka sekali. Nah, tadi kan sudah kita melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Ada salah satunya adalah pendanaan atau dukungan itu. Ya, bukan pendanaan, bukan hanya dana ya, tapi dukungan moral, support dari laki-laki tadi Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri selain persoalan pendanaan atau dukungan, saya kembali ke kebijakan. Apakah memang kebijakan juga diperlukan? Mungkin contoh tadi, mungkin pemerintah lebih dalam inilah Bu, dalam perencanaan kalau di distrik itu kampung musrembang gitu. Seperti apa sih pengalaman perempuan di dalam itu Bu? Apakah sudah terlibat banyak atau masih sangat terbatas? Iya. Jadi kalau keterlibatan perempuan dalam forum-forum resmi yang dilakukan oleh pemerintah, itu sejauh ini masih terbatas. Kenapa sampai terbatas? Karena kita sebagai pemimpin juga tidak melibatkan, terus tidak memastikan perempuan harus hadir. Kadang kita kasih undangan, tetapi kita tidak memastikan bahwa mereka ini akan hadir atau tidak. Tetapi kita sebagai pemimpin, ya harus kita memastikan hadir. Contoh lingkup kecilnya adalah di wilayah saya, di Distrik Merdei. Di Distrik Merdei ini ada 25 kampung. Kampung terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni. Lalu awal-awal perempuan memang datang di dalam forum musrembang itu, perempuan datang berdiri di luar. Mereka gendong anak berdiri di luar. Yang di dalam bapak-bapak. Tapi oleh saya tidak ada perempuan-perempuan yang berdiri di luar. Tidak ada yang berdiri di luar pagar baru gendong anak. Gendong anak juga masuk duduk dalam. Harus masuk duduk di dalam. Harus mengambil bagian di dalam. Lalu pasti ada pemimpin yang merasa risih ketika ada perempuan yang membawa anak dalam ruangan. Merasa risih karena apa? Nanti anak menangis, anak apa segala macam. Kalau saya, sebelum saya memberikan arahan atau sebelum kegiatan itu dibuka, itu saya sudah memberikan syarat-syarat atau menyampaikan arahan-arahan untuk mama-mama menenangkan anaknya. Kemudian dia harus mengikuti jalannya rapat sampai dengan selesai. Kemudian dia juga harus berpendapat di dalam itu. Dan puji Tuhan pada saat ini ketika ada kegiatan di distrik, entah itu dari dinas, dari provinsi maupun dari pemerintah pusat yang datang, kemudian ini perempuan banyak yang ikut terlibat, hadir. Walaupun mereka tidak banyak bersuara, hanya banyak berbicara. Karena apa, saya juga paham di bagian itu. Mereka mungkin yang pertama malu, yang kedua mereka punya pemahaman terkait dengan kegiatan-kegiatan itu juga mungkin terbatas, sehingga mereka tidak terlalu banyak bertanya. Itu. Lalu semenjak saya di atas juga anak-anak perempuan selalu datang terus, mereka selalu hadir dalam kegiatan dan saya selalu ajak ngobrol mereka. Saya ajak, mari saya bertanya terkait dengan kebutuhan mereka apa segala macam. Jadi hal-hal sederhana yang kita lakukan sehingga perempuan itu bisa berani untuk bersuara, untuk bicara. Terutama kita harus memberi rasa aman, rasa nyaman kepada perempuan untuk bisa bicara dalam forum-forum besar itu. Nah, itu. Ya, artinya Ibu sudah kasih akses, Ibu sudah kasih ruang, Ibu juga bantu kontrol, semuanya terjadi dengan demikian. Dan itu membutuhkan energi besar. Saya sendiri terus terang bahwa saya tidak merasa uang saya habis. Saya tidak merasa waktu saya habis, tetapi energi saya. Energi ya, bedakan energi kita ya. Itu terkuras. Terkuras karena saya harus menjelaskan sesuatu berkali-kali. Agar bisa dimengerti oleh perempuan, agar bisa diterima oleh perempuan. Saya harus memastikan bahwa mereka, penyampaian saya itu per detailnya harus mereka mengerti. Harus ditangkap dengan benar. Kalau belum bisa ditangkap dengan benar, saya tidak akan berhenti. Saya menjelaskan pertama harus menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua harus menggunakan logat Papua, yang ketiga harus menggunakan bahasa Moskona, dan saya menerjemahkan.
menerjemahkan bahasa Indonesia, logat Papua ini dalam bahasa Muskona. Untuk mereka itu bisa terima, mereka itu bisa mengerti dengan baik. Karena saya paham, saya punya kaum perempuan maupun saya punya masyarakat adat di suku saya, mereka masih ada dalam punya wawasan yang masih di bawah. Yang perlu untuk kita harus ini bagi informasi terbaru dari pusat, daerah apapun kita harus share terus pada ini. Nah, itu. Ya, berarti ini yayasan nih kayaknya juga mungkin perlu karena punya effort besar atau saya membayangkan saja akan punya pekerjaan yang besar juga membantu apa yang ini kan ada praktek baik dari ibu ya. Artinya kalau saya baca dari pemahaman praktek ibu itu tadi berarti ada beberapa hal yang harus memang kita dorong. Satu, pemahaman bukan hanya soal perempuannya tapi pemimpin-pemimpin kita gitu. Mungkin gitu ya. Pemimpin kita juga harus berbasis pada konteks lokal. Dia harus kuasai lah gitu. Jadi ya sangat penting untuk gimana menurut Manfred? Iya, mungkin nyambung dengan apa yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Distrik Merdei. Saya kembali ke dalam tatanan konsepnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan dari sejarah panjangnya, ini kan mereka adalah korban dari diskriminasi yang panjang. Korban dari diskriminasi yang panjang. Dari situlah lahir gerakan yang namanya gerakan feminis. Bagaimana kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini kita bicara tentang bagaimana peran di dalam lingkungan sosial yang dikonstruksi oleh kehidupan sosial, lingkungan sosial ya. Lahirnya karena ada subjek yang menderita. Siapa subjeknya? Perempuan. Nah, itu kita bicara dalam tataran konsep. Lalu apa solusinya atau langkah yang perlu kita ambil? Pertama, harus ada pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Semua punya hak yang sama, yang melekat dalam dia punya diri untuk bagaimana bisa menentukan dia punya diri mau jadi apa. Bukan hanya laki-laki yang mau menentukan saya mau jadi apa, tapi perempuan juga dia menentukan saya mau jadi apa. Nah, itu mungkin satu hal yang perlu dipahami oleh semua orang yang punya kewenangan atau diberi keistimewaan untuk mengambil kebijakan. Sebut saya pemimpin misalnya. Jadi pemimpin itu juga tidak boleh punya pandangan atau pemikiran yang diskriminatif. Tidak boleh dia mengatakan bahwa ini pekerjaan hanya laki-laki yang bisa. Belum tentu kan. Banyak perempuan yang hebat, pintar, cerdas, lebih daripada laki-laki. Jadi kepercayaan itu harus diberikan. Pemimpin harus bagaimana melihat kebijakan itu tidak hanya dari sudut pandang atau perspektifnya laki-laki, tapi harus ada keterlibatan perempuan di dalam pengambilan kebijakan, keputusan yang dibuat, dampaknya kepada perempuan apa. Itu yang harus dipikirkan oleh pemimpin. Dan pemimpin juga ketika melibatkan perempuan dalam kebijakan seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Distrik, dia tidak melihat kehadiran perempuan sebagai sebuah kehadiran formal saja, tidak bisa. Betul. Itu poinnya. Dia tidak bisa lihat kehadiran sebagai sebuah kehadiran formal, tidak. Keterlibatan aktif, perannya, pemikirannya, semua hal itu harus dilibatkan. Jadi secara holistik atau komprehensif itu harus perempuan dilibatkan aktif penuh. Itu bagian daripada bagaimana kita mau melakukan proses emansipasi perempuan ya. Itu yang mungkin ya rumusan ini yang konsep ini harus dimiliki oleh semua pemimpin di daerah ini. Baik, terima kasih Manfred. Ini mungkin sedikit yang lebih spesifik lagi. Apakah Ibu dan Ibu Distrik dan Om Manfred sudah dengar Amahuta? Program Amahuta Poker di sini? Dengar? Bukan dengar lagi, familiar sekali. Familiar sekali ya. Akan program Amahuta itu kan sudah berjalan di sini. Kira-kira apa sih manfaatnya buat Ibu dorong di sini? Ada manfaatkah atau tidakkah? Mungkin bisa dijelaskan. Sangat bermanfaat lah. Iya, manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya yang
ini adalah yang paling nyata sekali adalah bagian mengedukasi, karena beberapa kegiatan yang melibatkan pemuda masyarakat adat yang dilakukan oleh Amahuta di Teluk Bintuni itu mengedukasi masyarakat adat. Kemudian di dalam masyarakat adat ini kan ada perempuan, ada pemuda. Nah, ini teredukasi lewat Amahuta. Lalu kami di Kabupaten Teluk Bintuni dengan potensi sumber daya alam yang paling melimpah ini, kami tidak kami belum sadar tentang potensi kami. Tetapi dengan hadirnya Amahuta di Kabupaten Teluk Bintuni dalam beberapa kegiatan yang dilakukan di Teluk Bintuni, ini bagian daripada membangun kesadaran masyarakat adat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Orang Bintuni selama ini tidur-tidur karena dia tahu saja dia punya hutan, dia jual. Dia jual ke pihak ketiga, perusahaan, terima uang, terus dibayarnya satu kali, habis, uangnya terpakai habis. Besoknya cari jalan pi minta-minta. Tapi dengan seperti ini, dengan adanya kesadaran ini yang dilakukan dengan kehadiran Amahuta di Kabupaten Teluk Bintuni memberikan kesadaran dalam beberapa kegiatan, itu membuat masyarakat itu sadar bahwa betapa pentingnya saya harus menjaga saya punya hutan adat, saya punya tanah adat. Ada bagian yang sudah dikelola oleh negara boleh, tetapi ada bagian yang tidak boleh. Saya harus kasih batas, masyarakat adat ini harus kasih batas untuk dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri. Itu. Ya, kan semua program itu tentu ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kira-kira agar hal-hal atau mungkin bukan hanya Amahuta, tapi mungkin akan ada program yang lain yang datang agar ini tapi spesifik ya Amahuta, agar dia menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Apa kira-kira yang perlu dilakukan? Mungkin ada saran dari Manfred dan Ibu Distrik supaya ini menjadi lebih baik, manfaatnya secara lebih luas lagi gitu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki di Amahutanya? Kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya. Tapi kalau sudah mantap 100% ya saya nggak tahu. Gitu. Jangan karena ada orang-orang di sini, ini anggap saja mereka tidak ada. Itu ada. Iya. Kalau dari programnya sejauh ini menurut saya sudah oke ya. Oke, sesuai kebutuhan di daerah ini. Jangan bosan-bosan, jangan pergi dari kami. Jangan pergi dari Kabupaten Teluk Bintuni selama masih ada masyarakat adat di sini, harus ada di sini Amahuta untuk bantu mengedukasi masyarakat adat kami yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, karena kami masyarakat adat ini banyak yang belum sadar akan potensinya yang harus dijaga, yang harus dilindungi. Bukan hanya jaga saja, tapi bisa dengan sampai di tahap kelola seperti itu. Kami di Teluk Bintuni, kami ini kaya. Kami punya uang, tetapi kami tidak punya sumber daya untuk kelola ini semua. Maka kami butuh pihak-pihak lain yang ada di pihak-pihak lain, dan paling terkhusus untuk Amahuta ada di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengambil bagian dalam mengedukasi itu, atau bisa sampai dengan membantu sampai dengan tingkat pengelolaan potensi yang ada di masyarakat adat di 7 suku Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga masyarakat adat ini tidak hanya menjual lahannya habis kemudian hidup dalam kemiskinan, tetapi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari pengelolaan hutan adatnya. Jadi seperti itu. Gimana bro, yang makanya biar Amahuta ini makin berjaya? Ya. Menurut saya mungkin sejauh ini ya, pengalaman ya, Amahuta sudah sangat baik secara program dan segala macam. Mungkin sedikit pada poin sasaran artinya subjek yang ditujunya itu. Jadi kalau bisa mungkin kalau bisa ada program-program melibatkan bagaimana kelompok atau orang. Jangan ragu, disampaikan aja. Ya, artinya kelompok atau orang yang masyarakat yang belum sadar lah, ya kan, belum sadar bagaimana pentingnya mengamankan tanah, hutan, melindungi
tradisi dan segala macam apa hutan adat dan lain-lain itu mungkin masuk pada itu karena pasti program ini lahir dari sebuah maksudnya persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang terjadi bagaimana orang melakukan eksploitasi terhadap hutan, menjual tanah dan segala macam. Nah, kalau misalnya sasaran itu kepada mereka yang sudah sadar berarti persoalan ini kontinu kan, dia akan terus berlanjut. Tapi kita harus memutus mata rantai ini berarti pada kelompok yang belum sadar. Yang perlu diedukasi. Ya, yang perlu diedukasi. Oke, pertanyaan terakhir saya nih, Ibu Justina Ugenei sebagai wakil perempuan ya, maksudnya dan dari masyarakat Moskona, apa arti hutan buat perempuan Moskona? Ya, Begitu pentingkah hutan ini? sangat penting sekali. Kalau bicara hutan sangat penting sekali. Hutan itu nafas terakhir. Nafas terakhir dalam artian bahwa ketika hutan ini digadaikan, kalau bisa yang gadaikan hutan ini mandul, jangan punya anak. Yang jual tanah, yang jual hutan, dipastikan bahwa dia harus mandul. Kalau punya anak cucu dan dari belakang berarti itu nafas terakhir. Itu bank terakhir untuk mereka yang perlu untuk diwariskan. Karena dari semua anak yang ada di masyarakat adat ini, tidak semua jadi pejabat. Di semua anak-anak kita yang lahir ini, tidak semua sekolah langsung jadi pejabat. Dari 5 orang ini pasti ada yang jadi pengangguran. Pengangguran ini hidupnya di mana? Sekalipun pejabat, saya yang ASN saja, saldo saya selalu 0. Tidak selalu ada uang. Itu. Dalam artian bahwa di saat saya pensiun nanti, seorang ASN, orang asli Papua, kita mau jadi pejabat sampai model seperti apa, di saat nanti kita mau pensiun, rumah terakhir yang kita bisa pulang adalah kita punya kampung, kita punya hutan adat. Di situ kita bisa pergi berburu, kita bisa memancing, kita bisa mendapatkan makan minum gratis di situ, tanpa ada pembiayaan, tanpa kasih keluar uang. Tapi kalau ruang-ruang hidup ini sudah kita gadaikan, kita jual, terus anak cucu ini kemana? Termasuk kita sebagai orang tua. Nanti pada saat kita tua kita mau makan minum di mana ini? Pada saat pensiun nanti makan di mana? Jadi terkhusus untuk pejabat-pejabat yang ada di birokrasi dari kampung sampai dengan pusat, orang asli Papua yang masih memiliki wilayah, tolong supaya tidak menjadi perantara yang kemudian menghancurkan hutan. Tetapi kalau bisa bantu masyarakat adat untuk berdaya di dalam dia punya hutan. Masyarakat adat untuk dia jadi kaya raya dengan dia menggantungkan kehidupannya di hutan. Kita hari ini saya kepala distrik, saya kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk merusak hutan. Lalu saya menyangkal diri bahwa suatu saat saya akan kembali ke hutan, terus hutan mana yang saya harus hidup. Itu tanah, hutan akan tolak keberadaan kita. Jangankan tolak, sampai kita mati pun tanah tolak. Itu karena itu makanya saya bilang hutan adat adalah nafas terakhir. Nafas terakhir, kita tidak bisa bicara yang lain-lain. Nafas terakhir berarti di situ ada makan, minum, pendidikan, atau apapun itu ada dalam nafas terakhir itu. Semua di situ. Semua ada di situ. Luar biasa. Tapi dalam bahasa Moskona hutan itu apa? Hutan itu moirok. Moirok ya? Ya. Kalau hutan adat moirok. Ya, hutan itu moirok. Closing statement-nya. Hutan ya. Jadi satu hal yang mesti dipahami oleh semua orang, hutan itu memberi kehidupan. Dia memberi kehidupan artinya bahwa hidup kita itu bersumber dari situ. Tanpa dia, kita akan hilang. Amin. Jadi satu hal yang mesti dipahami, bro. Dia bukan menjadi pelengkap kehidupan, tetapi memberi dirinya untuk manusia itu hidup. Makanya kenapa orang selalu mengidentikan hutan itu sama dengan perempuan. Perempuan itu memberi diri untuk kehidupan, mengorbankan dirinya untuk melahirkan kehidupan. Sama dengan Saya jadi merinding. hutan. Hutan itu memberi dirinya. Artinya ada yang dikorbankan dari dia untuk manusia itu hidup. Kalau dia sudah berkorban untuk manusia itu hidup, lalu kenapa manusia itu balik mengorbankan dia dengan menjual dan menggadaikan dan lain-lain. Jadi itu yang perlu jadi refleksi untuk semua orang. Ya, akhirnya kita di sesi akhir juga, waktu juga yang membatasi. Saya akhiri sampai di sini. Saya Andi Saragi
dalam podcast seri 5 Amahuta, Amankan Masyarakat Adat dan Hutan Papua. Ada banyak cerita yang sudah disampaikan oleh Ibu Justina Ogonei dan Manfred, tapi pada intinya saya menangkap ada beberapa hal. Pertama, keterlibatan perempuan terlibat secara bermakna dalam setiap perencanaan, implementasi, dan monitoring di pembangunan adalah hal yang penting dan harus terus dijaga. Memperkuat kapasitas masyarakat, terutama perempuan, juga perlu dilakukan, tetapi di lain sisi memperkuat pemerintah dan pemerintah untuk memahami tentang perempuan juga harus dilakukan.